Oke, teman-teman semuanya, pecinta tanaman hias, khususnya bougainville, berjumpa lagi bersama saya Hanif di channel HRB Official. Pada kesempatan hari ini kita akan eh, coba untuk bagaimana cara sambung pucuk bougainville pada batang pokok yang besar. Pada kesempatan kemarin saya sudah menjelaskan di video sebelumnya bagaimana cara saya untuk sambung pucuk bougainville pada batang kecil. Sekarang kita coba sambung pucuk bougainville pada batang besar. Nah, bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Mana buktinya? Ini dia. Silahkan mendekat, dilihat. Ini nah, bisa dilihat ini adalah batang pokok yang besar. Kita sambung dua jenis bougainville yang berbeda dan alhamdulillah di sini berhasil ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian ini bawahnya ini juga batang besar, pokok yang besar. Jadi bukan tunas muda, melainkan ini batang pokok langsung ya, batang besar. Nah, ini alhamdulillah juga berhasil. Coba kita buka, kalau tidak percaya ini sudah jadi. Memang masih ada talinya karena belum lama sambungnya. Sekarang coba kita buka dulu. Jadi bukan omon-omon aja ya, ada buktinya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Ya, ini bisa dilihat di sini terjadi pembengkakan atau pembesaran karena penyatuan kambium. Ya, ini bisa dilihat. Ya, fokus. Ya, ini juga sudah jadi. Kita buka saja biar semakin jelas. Oke. Nah, ini berhasil ya. Ini awalnya juga saya sambung dua, tapi di sini bisa dilihat ini kering satu, gagal satu, tapi sebelahnya jadi. Ya itu wajar saja, namanya kita berusaha. Nah, kalau gagal masih bisa disambung lagi, jadi nggak usah takut. Ya ini terjadi pembengkakan di sini, penyatuan kambium bisa dilihat. Ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya. Oke, bahan-bahan yang pertama perlu disiapkan tentu saja yang pertama silet baru masih tajam. Ya, kita buka. Seperti biasa kita potong jadi dua. Silet baru. Kemudian tentu saja plastik masih baru untuk sungkup ya. Tali ya. Tali ini dari plastik ini juga, dari plastik ini kemudian disilet-silet, disilet panjang-panjang seperti ini, kurang lebih besarnya atau lebarnya kurang lebih 2-3 cm. Ya, ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian gunting ya, gunting untuk kita gunting ini, kita cari pucuknya, entrestnya langsung saja dari sini karena ini kan segar-segar, ini langsung saja dari sini kita ambil ya, kita ambil. Nah, masih segar, tentu saja harus segar supaya presentasi untuk sambung pucuknya berhasil itu lebih tinggi. Ini warna merah varigata ya, kita cari lagi. Ini satu lagi di sini, ini warna putih, kita potong segini. Nah, masih segar, baru motong langsung dari pohonnya. Kemudian apalagi yang diperlukan? Tentu saja catutan ini.
catutan ini. Kenapa perlu ini? Karena yang mau kita sambung itu batang besar. Nih, batangnya segini. Tentu saja ketika memotong ini susah kalau nggak ada catutan. Kalau cuma pakai silet, tentu nggak bisa, sulit ya, patah siletnya nggak kuat. Maka diperlukan catutan ini. Oke, teman-teman, simak videonya baik-baik, jangan sampai di skip, jangan sampai terlewatkan. Mari kita mulai. Karena kita mau menyambung batang bunga bougainville yang besar, maka tidak diperlukan yang kecil, kecuali kita mau sambung yang kecil. Nah, pada tutorial ini kan kita mau sambung pokok batang yang besar, jadi yang kecil dibuang saja, buang saja. Oke, yang pertama caranya kita perbarui lukanya dulu. Ini kan luka lama, ini bekas setekan saya, stek batang, kemudian sudah tumbuh. Nah, ini tadi potongannya berhasil. Nah, sekarang kita mau sambung supaya warnanya nanti warna-warni ya, tentunya lebih bagus. Kita potong, kita perbarui. Kalau saya motongnya itu susah ya, karena keras tuh, bisa dilihat sendiri pakai catutan saja keras. Kalau saya motongnya itu lebih suka dekat dengan mata tunas, supaya presentasi berhasilnya itu lebih tinggi, karena pada mata tunas ini terdapat cadangan makanan tentunya pada bunga bougainville ya. Kemudian setelah kita potong kita rapihkan ya. Kita rapihkan sampai potongannya itu rata, Bang, ini di sini ada merah-merah, ngaruh enggak? Sebenarnya ngaruh juga. Kalau bisa cari yang enggak ada merah-merahnya seperti ini. Oke teman-teman, kita ganti saja karena ini batangnya itu busuk ya, batang utamanya itu busuk, maka daripada nanti sambungan kita gagal, lebih baik kita ganti saja. Nah, karena stok di sini masih banyak, nggak usah khawatir. Kita cari di sini. Ini hasil saya setek batang ya. Ini sudah mulai hidup. Ini daunnya segar-segar, ini sudah mulai hidup nih. Bisa dilihat tunas baru. Kita cari dulu yang batang pokoknya besar. Oh ini ya, bisa dilihat nih batang pokoknya besar, kemudian sudah hidup, sudah ada tunas baru nih. Ini kita ambil. Oke teman-teman semuanya, kita sudah dapat batang pokok yang besar, kemudian segar, ini terlihat segar. Coba kita potong dulu. Nah, di sini ada mata tunas, ada dua mata tunas, sebelah sini sama sebelah sini. Coba kita potong. Nah, bisa dilihat ini di sini putih ya, segar, nggak ada merah-merahnya, nggak busuk, nggak jamur, nggak lapuk. Oke, ini saja kita sambung. Nah, catutan ini untuk fungsinya untuk merapikan potongan-potongan kita, karena ini kan batangnya keras, kalau pakai silet itu nggak bisa, karena silet terlalu tipis, terlalu kecil. Nah, setelah kita rapikan dengan catutan, baru kita rapihkan bekas potongan ini dengan silet supaya lebih rapi lagi, karena silet kan jelas lebih tajam. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sudah. Baru sekarang seperti biasa, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, langsung saja kita potong entresnya. Kita potong entresnya, kita perbarui potongan kita tadi supaya segar. Buang durinya supaya nanti enak buat nali. Kemudian di sini ada mata tunas, di sini ada mata tunas, atas bawah ada mata tunas, maka yang kita peges yang di samping, yang kita silet yang di samping. Sampingnya, mata tunasnya jangan, karena di situ banyak sumber makanan
untuk bougainville ini supaya nanti dia sambung pucuknya itu lebih cepat tumbuhnya. Oke, setelah seperti ini sudah tipis, langsung saja kita buat di sini sayatan untuk menyelipkan entres tadi. Kita mau sambung berapa dulu? Kalau sambung entresnya ini mau dikasih berapa di batang pokok ini? Mau dikasih 1 atau 2? Kalau besar seperti eman-eman, kalau besar seperti ini eman-eman, kalau cuma 1 kita kasih 2. Jadi kemungkinan terburuknya kalau seumpamanya gagal 1 itu kayak yang samping ini tadi, kayak yang ini tadi gagal 1 hidup 1 Mas Yang ya. Jadi ini kita bikin 2 saja kan, sangat keras ya. Oke, kita sayat panjangnya ya seperti kita panjangnya untuk silat yang entresnya tadi. Oke, langsung saja kita masukkan. Ingat ya, ini jangan dipegang, ini jangan dipegang. Kemudian yang di sini karena ini keras, kita buka sedikit pakai kuku. Ingat jangan sampai kepegang. Nah, sudah 1. Kemudian langsung lanjut cari entres yang lain. Nih di sini sudah ada. Cari entres yang lain. Nah, ini parigata putih, ini yang parigata berwarna merah. Kita potong ya, panjangnya kurang lebih 10 cm. 10 cm. Kita kurangi daunnya untuk mengurangi penguapan. Ya, nanti kalau kurang jelas videonya bisa dilihat di video sebelumnya, kan sudah ada ya. Ini saya membahas sambung pucuk bougainville pada batang pokok yang besar. Sama ya seperti tadi, kita pakai saja sampai huruf V ya. Pada bagian bawah sini tipis ya, jadi gini, tipis meruncing ke bawah. Oke, nah, sudah. Ini langsung saja kita masukkan lagi pada sisi sebelahnya ya. Nah, sudah. Setelah itu kita tali. Nah, ini tali yang kita siapkan tadi, kita ambil. Ini lebih praktis menurut saya, karena saya dari dulu sambung pucuk bougainville menggunakan tali seperti ini, jadi saya sudah terbiasa menggunakan tali seperti ini. Kita tali pada bagian atasnya, jangan lupa harus rapat, kencang, supaya nanti ketika sambung pucuk bougainville ini berhasil, itu entresnya bisa menyatu dengan pokok utama, pokok batang utama itu dengan sempurna. Setelah itu kita tali. Setelah dirasa cukup kencang, kita tali. Kita potong supaya rapi. Kemudian kita beri sungkup. Kita tali menggunakan sisa tali tadi ya, jadi jangan dibuang dulu untuk tali sungkupnya. Bisa dilihat sudah selesai. Jadi apakah bisa bougainville disambung pada batang pokok yang besar? Jawabannya bisa. Mana buktinya? Ini tadi ya, bisa. Kemudian apa bisa dibikin 2? Bisa. Jangankan 2, kalau batang pokok ini lebih besar lagi, saya biasanya nggak cuma 2 sambung pucuknya. Jadi 1 batang pokok besar seperti ini saya kasih sebanyak mungkin ya. Bougainville, entres bougainville kita masukkan jenis-jenis yang berbeda, supaya nanti ketika jadi itu warnanya itu warna-warni dan berbagai macam bougainville ada pada 1 batang pokok bougainville. Oke teman-teman semuanya, untuk menghemat waktu ini tadi saya skip ya karena durasinya terlalu panjang.
Nah, ini sudah saya sambung per cabang ini dua sambungan. Ya, dua sambungan bisa dilihat ke sini. Ini yang tadi ada dua, ya, kemudian ini juga ada dua isinya, ya. Kemudian ini belum saya tali, ini juga ada dua, ya. Tipsnya saya tadi lupa menjelaskan ketika sedang nyambung. Tipsnya ketika sambung batang besar seperti ini, ketika batang pokoknya besar seperti ini mau kita sambung, itu tipsnya kita ambil pada bagian yang samping, ya, samping ini bisa dilihat. Kita silet pada bagian yang samping, kemudian ini kita ambil lagi pada bagian yang samping. Kenapa? Karena pada bagian samping inilah kambiumnya, ya, supaya nanti kambium si entres ini dengan si batang pokok ini bisa menyatu. Kenapa nggak diambil di tengah? Bisa dilihat sini, bisa difokusin ini, ya, di tengah-tengah sini. Ini kalau batangnya pokok sebesar ini, itu tengah-tengahnya sudah berbusa. Jadi kalau disambung jelas mati, presentasi berhasilnya sangat kecil karena di tengah-tengah sini busa, bukan kambium lagi. Ya, beda kalau kita sambung batang kecil seperti ini, ya. Soalnya kita nyambung batang kecil seperti ini kita sambung. Nah, ini masih belum ada busanya, masih kambium semua, ya. Dipenuhi kambium, kemudian masih ada getahnya, masih segar. Nah, itu beda dengan yang ini. Ini sudah tua. Ya, itu tipsnya. Ya, ini sudah selesai. Harapannya nanti setelah kita sambung ini, bunga ini tumbuh menjadi bunga yang bagus, lebih indah lagi, karena nanti dia pasti warnanya bermacam-macam, warna-warni. Oke, teman-teman semuanya, sudah selesai. Ini sambung bujuk bougainvillenya, tinggal kita taruh di tempat teduh, kemudian tunggu kurang lebih 2 minggu. Nanti pas kalau dia jadi pasti keluar tunas-tunas baru, ya. Kalau dia nggak muncul tunas baru terus malah kering, artinya mati, gagal. Nggak apa-apa, coba lagi, nggak usah takut untuk mencoba. Terus semangat ya, semoga sukses semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam pencinta tanaman hias. Terima kasih.